Hai guys, kita ketemu lagi. Episode kali ini sangat seru loh. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Subhara dan suaminya masuk ke sel penjara Urufi dan melihatnya menggambar sketsa Karen di dinding. Urufi pingsan dan mengatakan dia mencintai Karen dan hanya akan menikah dengannya. Di sisi lain, Karen memberitahu Ashwatthama bahwa sayembara Urufi akan diadakan setelah 3 hari, namun dia belum mendapat undangan. Ashwatthama mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkannya di medan perang, tapi dia masih pemula dalam cinta. Sifat perempuan adalah menunggu, tetapi sifat laki-laki adalah menggerakkan kepala. Pembantu memberitahu Subhara bahwa ibu Karen, Radha, telah mengirimkan lamaran pernikahan Karen dan Urufi. Subhara marah karena seorang pelayan berani menikahkan putranya dengan seorang putri. Dia harus menunjukkan tempatnya sekarang. Dia mengirimkan undangan melalui pembantu. Karen mencoba menulis surat kepada Urufi dan berpikir apa yang harus ditulis, apakah dia akan menerima lamarannya atau tidak. Pembantu menyampaikan pesan Subhara kepada Radha dan mengatakan Subhara menerima lamarannya dan ingin bertemu dengannya. Radha dengan senang hati pergi menemui Subhara. Subhara mengatakan dia senang bertemu dengannya dan memintanya untuk duduk. Subhara mengatakan dia datang untuk membicarakan aliansi anak-anak mereka, jadi dia harus menunjukkan tariannya seperti dulu di masa mudanya. Radha setuju. Subhara memberikan gungro ke depannya dan meminta untuk memakainya dan menari. Radha memakai gungro dan menari. Urufi bangun dan mendengar percakapan mereka, berlari menuju kamar Subhara sambil berpikir apakah Subhara akan menghina Radha. Subhara melempar koin ke Radha dan mulai menghinanya bahwa dia adalah seorang penari dan akan selalu begitu, itu ada dalam darahnya. Dia berani membawa aliansi kesungguhan putranya, darah kesungguhannya tidak bisa berubah menjadi kesatria, putranya mendapat kerajaan karena belas kasihan. Dia terus menghina Radha. Radha berdiri kaget dan hancur. Urufi masuk. Subhara menjadi tegang saat berpikir jika Urufi mendengar percakapannya. Adegan sampai pada Karen dan Radha Diang. Karen bertanya pada Radha mengapa rambutnya terbuka, dia tidak melihatnya seperti ini sebelumnya. Radha mengenang sumpahnya untuk tidak mengepang rambutnya sampai dia memenuhi janjinya, mengatakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu. Karen bilang dia pasti berdoa untuknya. Di Pukeya, Urufi berterima kasih kepada orang tuanya karena menerima dia dan aliansi Karen. Karen memanjat tebing dan mengulurkan tangannya ke arah matahari berdoa agar surya memberinya kekuatan untuk memenuhi janji yang dibuat kepada ibunya. Keesokan paginya, Karen bersiap untuk sayembara Urufi. Radha memberkati dia dan meminta untuk kembali hanya untuk memenangkan Urufi. Dia akan mengatur untuk menyambut pengantin wanita dan upacara penobatannya. Dia pergi. Radha mengenang Subhara yang menghinanya dan dia bersumpah untuk menjadikan Urufi seorang yang menenangkan. Sayembara Urufi dimulai. Raja dan pangeran masuk, dan penjaga memperkenalkan mereka. Urufi dengan sabar menunggu Karen. Karen menuju Pukeya dengan keretanya dan meminta kusir untuk mempercepat. Kusir mengatakan mereka hampir mencapai perbatasan Pukeya. Subhara mengira Karen tidak akan pernah sampai di sana dan mengenang mempekerjakan seorang wanita tua untuk menghentikan Karen. Karen menghentikan kereta melihat wanita tua di tanah, berjalan ke arahnya dan bertanya apa yang terjadi. Wanita tua berkata dia harus membenamkan abu putranya ke sungai, jika Karen bisa membantunya mencapai sungai. Karen berpikir dia harus segera mencapai Pukeya, tapi setuju untuk membantu wanita tua dan membawanya naik kereta. Wanita tua mengira Karen tidak akan mencapai Pukeya dan Ratu Subhara akan menang. Urufi menolak semua pangeran dan putri. Mereka semua memperingatkan ayah Urufi bahwa dia menghina mereka dengan memanggilnya ke sini dan putrinya menolak mereka. Mereka akan membunuhnya. Subhara bertindak dan memohon Urufi untuk menerima raja atau pangeran karena Karen tidak akan kembali. Urufi berdoa kepada Krishna untuk meminta bantuan. Krishna yang menyamar sebagai penggembala menghentikan kereta Karen dan mengatakan wanita ini tinggal di gubuknya dan secara tidak sengaja menukar abu putranya dengan panci mentega. Nyonya bilang itu pot abu.
Krishna membuka panci dengan paksa dan menunjukkan mentega. Krishna meminta Karen untuk mencapai takdirnya dan membiarkan dia membawa wanita menuju takdirnya dan menawarinya kuda. Karen menunggang kuda. Penjaga menginformasikan bahwa mata-mata mereka berhasil menghentikan Karen menghadiri sayembara. Urufi berdiri kaget mendengarnya dan marah pada ibunya. Raja menuju ke arah ayah Urufi dan hendak memenggal kepalanya. Ketika itu Urufi menghentikan mereka dan mengatakan jika dia tidak bisa menikah, dia akan mati sekarang. Subhara mencoba menghentikannya. Urufi mengatakan dia mengkhianatinya. Sekarang dia seharusnya tidak ikut campur dalam keputusan terakhir hidupnya. Dia mengulurkan cincin berliannya ke mulutnya. Urufi hendak menelan berlian, ketika itu Karen masuk memanggilnya. Dia senang melihatnya. Karen mengatakan dia harus memenuhi janjinya. Urufi dengan senang hati menikahinya. Raja dan pangeran yang menghadiri sayembara berteriak bahwa seorang kesatrani tidak bisa menikah dengan seorang putra kusir. Urufi mengatakan dia tidak peduli. Urufi mengambil kerudung pemberian ibunya dan meminta ayahnya untuk memberkatinya. Ayahnya mengutuk bahwa dia membuat orang tuanya menangis karena egonya, seperti dia membuat mereka menangis, bahkan dia akan menangis. Begitu dia pergi, Karen berjalan ke Subda dan mengatakan dia adalah ibu dan harus memberkati istrinya. Dia ingin dia membawa Urufi dengan perlindungan keibuan. Subda mengenang pandit yang mengatakan bahwa Urufi akan berjalan di jalan yang penuh bunga atau duri. Dia berteriak pada Karen siapa dia tidak memiliki rasa hormat, dia menggunakan putrinya untuk keuntungannya. Urufi menghentikannya dengan mengatakan dia tidak bisa menghina suaminya. Jika dia harus mengikuti kutukan orang tuanya, dia akan menerimanya dan pergi. Diang. Rada duduk berdoa kepada Tuhan. Sun mengatakan saudaranya akan kembali setelah menikahi Putri Pukeya. Dia harus bersiap menyambut menantunya. Rada berdiri mengenang sumpah bahwa dia akan menjadikan Urufi wanita yang menenangkan. Pembantu Urufi memberikan hadiahnya. Asisten pribadinya mengatakan Urufi tidak tahu apa yang diinginkannya, jadi dia akan menemani Urufi ke Pukeya. Karen membawa Urufi ke Ang dan bertanya apa yang dia butuhkan. Dia mengatakan apapun yang dia suka. Dia menunjukkan botol parfumnya. Dia bilang itu adalah pilihannya. Urufi membicarakan tentang dirinya sendiri sampai ia tertidur. Karen pun meletakkannya ke tempat tidur dengan penuh kasih sayang.